Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawijaya, NPM 2111030081, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Saya akan menjelaskan pengertian gadai dan mudharabah. Definisi dan pengertian pegadaian. Secara etimologis, kata rahan berarti ketetapan dan kekekalan, sebagaimana juga berarti penahanan. Dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rangguhan. Sedangkan secara terminologi, arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Jadi arahan adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahan dan juga dapat dinamai al-habsu, sedangkan al-hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya, dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi hutangnya. Dalam Islam, arahan merupakan sarana saling tolong-menolong, ta'awun, bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa. Dalam kitab fikih Sunnah Sayyid Sabiq, para ulama mendefinisikan pegadaian ialah penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang-utang, di mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai kompensasinya, dia menyerahkan kepada orang itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya sampai dia melunasi utangnya, maka ini pegadaian secara syar'i. Menurut pandangan fikih rahan, ialah menjadikan barang menjadi jaminan atas utang, artinya menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang tersebut. Dalam fikih dikenal dua istilah rahan, yaitu yang pertama, rahan ju'li, ialah akad gadai yang menjadikan barang rahan sebagai jaminan atas utang. Dua, rahan syar'i, ialah rahan yang berkaitan dengan harta warisan, seperti orang meninggal yang meninggalkan utang yang belum dibayar, maka harta warisan orang tersebut secara hukum menjadi jaminan untuk melunasi utang-utangnya, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan mempergunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk membaginya. Gadai syariah merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang yang murni dan berfungsi sosial, sehingga dalam berbagai literatur fikih muamalah, akad ini merupakan akad tabarruk atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan. Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pun pernah melakukannya. Dari beberapa pengertian rahan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rahan merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dasar hukum pegadaian syariah. Di Indonesia terdapat dua lembaga pegadaian, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Dalam makalah ini yang penulis bahas adalah pegadaian syariah. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan
dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembah persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis, dalam sebuah riwayat dikatakan, Aisyah berkata, bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan umum gadai. A. Murtahin, penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun barang sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. B. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. C. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. D. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun. 1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. 2. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi. 3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Rukun dan syarat akad rahin. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau biasa disebut KHS, adapun rukun akad rahan terdiri 1. Orang yang menggadaikan disebut rahin. 2. Barang yang digadaikan marhun. 3. Orang yang menerima gadai murtahin. 4. Utang atau harga. Dan 5. Perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, perjanjian akad tersebut boleh secara lisan, tulisan, atau isyarat. Dalam fikih sunnah, adapun syarat akad rahan ialah: yang pertama, berakal. 2. Balik. 3. Keberadaan barang yang digadaikan saat akad meskipun merupakan barang milik persekutuan. 4. Diterimanya barang oleh penggadai atau wakilnya. Dalam pelaksanaan gadai mempunyai akad yang bermacam-macam, yaitu 1. Rahan ikrar atau rasmi, rahan takmin atau rahan tasjili, merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. 2. Rahan hiyazi. Bentuk rahan hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rahan ikrar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahan hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Batalnya penggadaian. Dalam fiqh sunnah disebutkan batalnya penggadaian apabila gadaian kembali ke tangan penggadai dengan kehendak penggadai tersebut. Selanjutnya, mudharabah. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal, sohib al-ma'al,
sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana, usaha, atau mudharib. Sistem pembiayaan mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai sohib al-ma'al dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan rukun dan syarat. Dasar mudharabah. Secara gamblang Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang mudharabah. Meskipun mudharabah menggunakan akar kata daraba atau memukul, yadribu sedang memukul, dorban yang dipikul, Al-Quran mengambil akar kata daraba menjadi kata mudharabah sebanyak 58 kali. Mudharabah atau qiraat termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Istilah mudharabah digunakan orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiraat. Dengan demikian, mudharabah dan qiraat adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Qiraat diambil dari kata al-qardu atau potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqarradah yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan dorban fis safar. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah. Faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah adalah 1. Pelaku, 2. Objek mudharabah, 3. Persetujuan kedua belah pihak, 4. Nisbah. Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah 1 faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama, pelaku. Kiranya sudah cukup jelas dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Tanpa 2 pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada. Syarat mudharabah. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum. 2. Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang. B. Jelas jumlahnya. C. Tunai, bukan berbentuk utang. D. Langsung diserahkan ke mudharib. Yang ketiga, pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati. Yang keempat, bentuk-bentuk mudharabah. Pada prinsip mudharabah sifatnya mutlak di mana sohib al-mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah mutlaqah atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai unrestricted investment account. Baik, begitulah penjelasan dari pengertian gadai dan mudharabah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.